Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Pak Abdullah Al-Katiri dan kawan-kawan selaku kuasa hukum saya, Dr. Tifa. Jadi, kami sudah 2 kali mengirimkan surat kepada Kompolnas sebagai pihak yang independen dan memiliki tupoksi untuk mengawasi kinerja dari kepolisian. Dan setelah 2 kali kami bersurat, alhamdulillah hari ini Selasa 5 Agustus 2025 kami diterima oleh komisioner, bahkan oleh ketuanya, dan kami bisa memaparkan apa yang menjadi keberatan-keberatan dan keluhan kami. Karena Kompolnas ini, Komisi Polisi Nasional, dibentuk oleh Presiden untuk memang salah satunya selain mengawasi kinerja dari kepolisian, juga menerima aduan atau keberatan-keberatan dari masyarakat. Maka itulah kami menggunakan hak kami sebagai warga negara. Untuk salah satunya adalah meminta agar Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap proses hukum yang sedang berjalan, yang kami alami, baik di Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya. Dan kemudian Kompolnas sebagai salah satu komponen yang hadir pada gelar perkara khusus yang diadakan oleh Barreskrim tanggal 9 Juli 2025 yang lalu, dihadirkan sebagai pihak independen untuk memastikan objektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas dari pihak kepolisian dalam hal ini. Dan kemudian disitulah kami juga menyampaikan, karena saya pada acara gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 dihadirkan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang menyampaikan dumas atau aduan masyarakat kepada Barreskrim sebagai saksi ahli, saksi sekaligus saksi ahli. Dan kemudian pada waktu itu saya juga kemudian terkejut karena apa yang kami paparkan tidak digunakan oleh uh, Barreskrim di dalam surat penghentian penyidikan, ya, karena kami menyampaikan data-data primer, sedangkan yang disampaikan adalah data-data sekunder. Jadi di situ kami merasakan bahwa ada hal-hal yang tidak bersifat adil, sehingga kami mengharapkan agar Kompolnas dalam hal ini akan bisa memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Kemudian kami juga ya memiliki jelas kebebasan akademik dan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia untuk yang terlindungi jelas oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 nomor 14, serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana kami adalah sebagai sivitas akademika, di mana sebagai akademisi saya bekerja berdasarkan kajian ilmiah dan standar etika profesi. Namun dalam perkara ini justru saya dikriminalisasi. Instrumen hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam apa yang sebetulnya menjadi domain dari ilmiah yang sekarang ini sedang kami jalankan. Kami dianggap mengkritik, kemudian melakukan pencemaran nama baik dan sesungguhnya, dan beberapa pasal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi alhamdulillah, sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum kami, bahwa Kompolnas selain tidak sekedar menerima kami dengan baik, tapi juga memberikan respon yang sangat positif, dan mereka juga menginginkan mendapatkan keterangan-keterangan tambahan dari 11 terlapor lainnya, yang tentu saja mereka sebaiknya menggunakan hak mereka untuk juga berdiskusi bersama para komisioner dari Kompolnas. Dan direncanakan dalam waktu dekat kami akan bersama-sama 12 terlapor beserta dengan para kuasa hukumnya untuk melakukan diskusi dengan sangat terbuka sebagaimana yang hari ini saya rasakan demikian terhadap para komisioner Kompolnas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia mendapatkan update dari kami bahwa kami terus bergerak untuk memperjuangkan tidak hanya kebenaran tapi juga keadilan. Keadilan dan kebenaran yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk tegaknya penjelasan secara ilmiah maupun secara hukum terhadap kasus dugaan ijazah palsu yang sudah bertahun-tahun ini, ya, 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia. Juga Barreskrim sendiri di dalam gelar perkara khusus Karo Wasisdik pun mengatakan bahwa soal ijazah palsu ini bukan hanya sekadar isu kecil
bukan hanya sekedar masalah parsial, tetapi menjadi sebuah isu nasional. Dan untuk diketahui, sekali lagi saya juga terus sampaikan bahwa isu tentang dugaan ijazah palsu ini sudah menjadi isu internasional. Karena ada beberapa negara, beberapa lembaga internasional yang sudah memberikan respons dan perhatian terhadap isu ini. Jadi mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto beserta segenap jajarannya dan segenap rakyat Indonesia, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, bisa mengikuti sebuah perjuangan yang kami lakukan dari hari ke hari untuk menuntaskan masalah dugaan ijazah palsu ini dengan cara yang sangat terhormat, dengan cara ilmiah, dengan cara hukum, untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.